Pemirsa, berbagai jenis senjata api, puluhan butir peluru hingga granat aktif yang ditemukan di kediaman seorang dukun santet menyisakan tanda tanya. Apakah praktik santet yang dijalankan pelaku ini logis dan mengapa pelaku tega melakukan hal tersebut? Pemirsa, kita akan bahas lebih dalam pada sore ini bersama ahli psikologi forensik Reni Kusuma Wardani. Halo, selamat sore Bu Reni. Selamat sore Mas Kevin. Baik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah puji Tuhan sehat. Baik, Bu Reni, menurut Anda, apakah dengan perkembangan zaman saat ini, praktek dari dukun santet ini sudah menjadi hal yang logis ataukah memang masih dari dulu sampai sekarang tidak ada habisnya dukun santet ini? Seperti apa Bu Reni melihatnya? Saya sendiri sebetulnya bukan ahli soal santet ya, Mas Kevin dan pemirsa. Tapi kita mudah untuk mengetahui bahwa santet ini masuk dalam ranah supranatural yang hidup di dalam masyarakat kita dan dipercayai ada pada kehidupan masyarakat. Karena masuk dalam kategori supranatural atau gaib, maka orang yang dihadapkan dengan masalah gaib ini biasanya akan berpikir di luar nalar. Namun demikian, ada beberapa riset yang dapat menjelaskan dari kacamata metafisika yang logis ya, mengapa kemudian santet ini bisa terjadi dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, pengguna ilmu santet biasanya itu meyakini santet ini sebagai sesuatu yang dapat digunakan sebagai satu alat mencapai cita-cita atau keinginan dan harapannya. Nah, sikap seperti ini mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat tersebut ya, orang tersebut terhadap santet itu sendiri. Jadi masuknya keyakinan yang menjadi pola pikir terkait santet ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang logis. Namun pada sebagian peristiwa terkait santet ini sebetulnya banyak yang lebih dapat dijelaskan dari sisi emosional. Baik. Bu Reni, kalau kita melihat kasus ini di mana warga terutama yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan ini dibuat geger dengan penemuan di salah satu rumah yang mana ada banyak foto-foto warga dan juga salah satunya dari pihak Dinas Tangerang Selatan yang ditusuk-tusuk oleh seseorang yang berinisial H berusia 67 tahun ini. Kalau dari kacamata psikologi forensik, apa kira-kira yang melatar belakangi dari pria ini untuk melakukan hal tersebut, Bu Reni? Iya, dinamika kognitif pada dukun santet itu bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama dari sistem beliefnya, sistem keyakinannya, kemudian sistem normanya, dan sistem pengetahuan serta sistem dari value atau sistem nilai yang dimiliki. Nah, keempat hal ini kemudian biasanya terkemas di dalam pengalaman masa lalu dan ada atau tidaknya dampak positif yang didapatkannya seperti misalnya materi, kesenangan, atau kepuasan yang kemudian dapat menjadi pendorong seseorang memutuskan menjadi dukun santet begitu. Apakah memang keempat prinsip yang Anda sebutkan tadi, ada keyakinan, norma, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang ini sampai dengan saat ini memang masih banyak beredar, terutama yang mengarah kepada dukun santet ini, Bu Reni? Iya, dalam kenyataannya cukup banyak riset yang menunjukkan bahwa masyarakat kita masih sangat percaya dan praktek-praktek itu masih banyak ya, konsumennya pun juga ada gitu, kita tidak bisa menafikan itu. Baik. Kalau dilihat Bu Reni, ini kan merupakan kejadian yang mungkin sudah kesekian kali terjadi begitu ya. Kalau dilihat dari rentetan dan juga penemuan kepolisian di lapangan bahwa dari pria berinisial H yang berusia 67 tahun ini tidak hanya ditemukan adanya foto-foto yang ditusuk-tusuk, tapi juga adanya senjata api, bahkan ada granat yang di sana. Seperti apa Anda melihat hal-hal ini? Karena memang kalau dikatakan tidak memiliki izin juga dalam penggunaan senjata ini. Iya. Jadi saya pikir ini perlu dilihat dari sudut pandang hukum juga ya. Secara psikologis kalau seseorang melakukan sesuatu yang berdampak buruk bagi orang lain yang dilakukan dengan niat yang disadari tanpa mempertimbangkan apa yang terjadi pada korban, ya ini kategorinya adalah pelanggaran begitu ya. Dan apalagi
di sini ada ditemukan kepemilikan senjata api. Secara psikologi forensik, ini perlu untuk dipastikan relasi kepemilikan senpi tersebut dengan praktek santet yang dilakukannya, Mas. Baik, Bu Reni, ini menarik. Tadi Anda yang mengatakan sempat ada 4 prinsip yang dipegang terutama bagi mungkin sekelompok orang yang masih menganut seperti keyakinan ini. Tapi kalau dilihat dari kasus ini, Bu Reni, di mana awalnya warga mengetahui bahwa pria berinisial H ini melakukan praktek yang di luar kebiasaan orang pada umumnya, ini berasal dari istri pertama yang diusir dari rumahnya. Apakah memang ini ada hubungannya juga dengan mungkin faktor keluarga atau permasalahan ekonomi keluarga atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, betul. Dalam sebuah ekologi perilaku itu keluarga itu sebagai ring pertama yang bisa mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang ya, Oke. termasuk di dalamnya terkait dengan santet. Nah, setelah keluarga itu ada lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, bagaimana lingkungan masyarakat ini hidup dengan kepercayaan terhadap santet ini? Makin dia adalah figur yang bisa dipercaya selama ini oleh masyarakat, itu makin membuat keleluasaan dia untuk memutuskan melakukan tindakan yang semestinya tidak dia lakukan, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ring berikutnya adalah ring yang terkait dengan aturan kehidupan di masyarakat. Nah, Oke. ini seperti apa? Ini perlu direlasikan seperti itu, Mas. Apalagi kemudian tadi ditengarai ada kepemilikan senjata api, bahkan granat ya. Ini hanya sebagian orang ya di dalam masyarakat kita yang kemudian berpikir dan melakukan untuk memiliki senpi dan granat itu. Jadi Oke. ini memang perlu untuk dilihat lebih jauh, diperiksa lebih jauh gitu ya. Ada apa yang menjadi motif ya di belakang itu. Baik, Bu Reni, tapi kalau berdasarkan mungkin Anda mengetahui informasi sampai dengan saat ini, apakah memang masih begitu banyaknya sekelompok-sekelompok orang yang memang masih menganut kepercayaan atau hal-hal seperti ini? Karena memang kalau dilihat ini sering terjadi terutama di daerah-daerah yang mungkin masih terpencil ataukah yang memang tidak ada kontrol dari masyarakat secara signifikan. Mhm. Iya, Mas. Jadi kepercayaan-kepercayaan ini, hal-hal yang gaib ini memang tampaknya masih cukup banyak ya ada di dalam masyarakat kita. Bahkan bukan hanya pada orang-orang dengan level ekonomi atau pendidikan yang rendah gitu. Seperti penggandaan uang. Itu juga sebetulnya hal gaib ya, meskipun kecenderungannya adalah ke arah penipuan gitu. Tapi kan ini menunjukkan bahwa masyarakat kita tuh masih percaya yang seperti itu. Gitu. Jadi kepercayaan ini yang mendukung sehingga praktek-praktek santet ini masih berkembang luas di masyarakat kita. Baik. Meskipun ada yang sifatnya emosional ya, Mas. Jadi kayak misalnya ada orang merasa memiliki gangguan kesehatan. Dia datang ke dokter, merasa dirinya tidak sembuh-sembuh, lalu datang ke dukun misalnya. Nah, kebetulan dukun yang didatangi ini dukun santet. Dia langsung bilang, wah ini ada orang yang nggak suka sama ibu. Secara emosional dia kemudian merasakan bahwa yang benar ini adalah si dukun bukan dokter gitu kan. Nah, ini adalah kehidupan yang memang masih ada di dalam masyarakat kita. Kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa hal-hal supranatural seperti ini sudah sejak lama ya hidup di dalam satu kehidupan lokal masyarakat. Baik, sebenarnya menarik kalau kita bisa ada dua sisi jadi cover both side begitu ya dari pihak kepolisian di sana. Kira-kira apa sih sebenarnya motifnya dari pria berinisial H ini melakukan hal tersebut? Karena memang kalau dilihat sampai dengan saat ini masih juga berseliweran begitu ya terkait dengan praktek-praktek dukun santet bisa dikatakan sampai dengan saat ini. Tapi Bu Reni mungkin sebagai penutup juga ini menurut Anda kira-kira apa yang perlu dilakukan? Karena ini masih terus terjadi terutama di wilayah-wilayah Indonesia. Apa yang perlu dilakukan terutama dari kontrol masyarakat, kemudian mungkin dari pemerintah setempat, apa yang perlu diantisipasi juga kira-kira? Silakan. Iya, sebetulnya yang pertama masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah keamanan.
yang ketiga yang masalah pendidikan ya. Ini bukan masalah urutan, tetapi keamanan, pendidikan dan ekonomi ini saling berinteraksi yang bisa mengakibatkan orang-orang itu percaya pada santet dan dukun-dukun santet menjadi menjamur begitu. Seperti kesulitan ekonomi. Orang kepengen ini berjalan dengan instan gitu ya. Dia datang pergi ke dukun. Apalagi kalau dia meyakini misalnya bahwa usahanya rugi karena sih kayaknya ada orang yang benci sama saya. Dia bisa lari gitu ya ke dukun santet. Nah, ini adalah masalah pendidikan. Maka pembentukan keyakinan-keyakinan, norma-norma di masyarakat, pengetahuan di dalam masyarakat tentang baik, buruk, boleh, tidak boleh, melanggar atau tidak melanggar hukum, itu perlu untuk ditanamkan sehingga menjadi satu sistem nilai di dalam masyarakat melalui individu-individu tersebut yang menjadi lebih kuat ya untuk menangkal hal-hal negatif yang bersifat supranatural seperti ini. Oke, baik, ada faktor ekonomi, keamanan, dan juga pendidikan yang sekiranya menjadi faktor utama mengapa mungkin sekelompok orang ini melakukan hal-hal seperti ini. Namun Bu Reni, kita akan tetap menunggu kira-kira bagaimana rilis dari kepolisian terkait apa motif kira-kira dari pria berinisial H ini yang sudah lansia sebenarnya tetap melaksanakan praktek-praktek yang bisa dikatakan dukun santet ini. Terima kasih ahli psikologi forensik Reni Kusumawardhani telah bergabung bersama kami di sini sore. Selamat sore, salam sehat selalu Bu Reni. Selamat sore Mas Kevin.